Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4442, 4443, 4444. Aku akan mencobanya. Dev menggenggam pedang pembunuh naga dan perlahan berjalan menaiki tangga. Tuan Chen, saya rasa Anda tidak akan berhasil. Saya saja tidak bisa menembus pembatas ini, kata Chen Biking dengan khawatir. Jangan khawatir, meskipun saya tidak bisa menembus pembatas ini, saya tidak akan terluka. Dev tersenyum sambil melangkah naik ke tangga. Karena Dev bukan orang yang sedang ditekan oleh kekuatan pembatas, langkahnya ke atas tangga tidak memicu pembatas tersebut. Kalian semua naik duluan. Setelah sampai di lantai 4, jangan bergerak sembarangan, tunggu sampai saya berhasil membuka pembatas antara lantai 3 dan 4 ini. Dev menginstruksikan Ji Yun dan yang lainnya untuk naik ke atas, sementara dia bersiap untuk membuka pembatas tersebut agar Chen Biking bisa mencapai lantai 4. Ji Yun dan yang lainnya mengangguk, lalu naik ke lantai 4. Dev kemudian berkata kepada Chen Biking, Nona King, coba Anda aktifkan pembatasnya lagi, biar saya membukanya. Baik, Chen Biking mengangguk, lalu perlahan menaiki tangga. Begitu Chen Biking menginjakkan kaki di tangga, terdengar suara berdengung, cahaya putih muncul, dan tak lama kemudian, di ruang kosong sekitarnya tampak banyak simbol misterius yang memancarkan kekuatan aneh. Simbol-simbol tersebut langsung menghantam dan melempar Chen Biking ke belakang. Melihat hal itu, Dev segera mengayunkan telapak tangannya, dan di saat yang sama, simbol-simbol formasi muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan Dev menyentuh formasi pembatas tersebut, membuat kedua jenis simbol itu bertarung dengan hebat. Ruang di sekitarnya pun mulai bergetar. Chen Biking terpana melihatnya, sulit dipercaya bahwa Dev, seorang kultivator alam kesengsaraan, mampu melawan formasi pembatas di dalam pagoda ini. Sementara Dev berusaha membuka formasi pembatas, Ji Yun dan yang lainnya yang sudah berada di lantai 4 terperangah melihat pemandangan di hadapan mereka. Di lantai 4, ada berbagai macam harta yang bersinar. Dari pandangan sekilas saja, sudah jelas barang-barang itu bukan benda biasa. Banyak sekali harta karun, Lin Keting berseru dengan mata berbinar. Tuan Chen sudah bilang, jangan sembarangan menyentuh apapun. Ji Yun mengingatkan Lin Keting, khawatir dia akan tergoda untuk mengambil barang-barang itu. Tenang saja, saya tidak akan mengambilnya. Meski harta karun ini menarik, tidak sepadan dengan risikonya, jawab Lin Keting. Dia tahu bahwa pagoda ini penuh bahaya. Mengorbankan nyawa demi harta karun ini jelas tidak sebanding. Baguslah, Ji Yun mengangguk. Namun, belum selesai dia bicara, sebuah sosok tiba-tiba melesat menuju harta karun tersebut. Ternyata itu adalah binatang guntur. Melihat harta karun di hadapannya, ia tak bisa menahan diri lagi. Binatang guntur, yang masuk bersama Dev dan yang lainnya, memang berniat mencari harta karun. Sekarang kesempatan ada di depan mata, dan Dev tidak ada di sana, jadi dia merasa bebas untuk mengambil harta karun itu dan kabur. Ji Yun dan yang lainnya ingin mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Binatang guntur langsung meraih salah satu harta, tetapi saat menyentuhnya, dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Wajahnya langsung pucat pasi, dan tubuhnya terbungkus kekuatan aneh. Tolong aku, binatang guntur berteriak kepada Ji Yun dan yang lainnya, namun tidak ada yang bergerak untuk membantunya. Mereka memang tidak memiliki hubungan dekat dengan binatang guntur, dan dia malah mencoba mencuri harta karun itu. Tentu saja, Ji Yun dan yang lainnya tidak mau mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Sebuah pancaran cahaya menimpa binatang guntur, dan tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hanya dalam waktu singkat, binatang guntur lenyap sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Ji Yun dan yang lainnya terperangah melihat kejadian itu. Jika tadi ada di antara mereka yang mencoba mengambil harta karun, mungkin mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Kekuatan itu sangat menakutkan, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam sekejap, kekuatan itu mampu membuat seorang kultivator alam Mahayana seperti binatang guntur hancur menjadi abu. Ji Yun dan yang lainnya tidak berani bergerak sedikit pun, mereka hanya bisa terpaku menunggu Dev. Sementara itu, Dev berusaha keras memecahkan formasi pembatas. Keringat sudah mulai terlihat di dahinya. Tuan Chen, jika Anda merasa tidak mampu, lebih baik Anda tidak mencoba lagi. Saya sudah bertahun-tahun berada di sini, sudah terbiasa, kata Chen Biking melihat betapa sulitnya usaha Dev. Tenang saja, saya bisa memecahkannya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba muncul sebuah mata di dahi Dev. Mata Tianmingnya terbuka, dan seketika itu juga formasi pembatas muncul secara utuh di depan Dev.
Beberapa simbol pada formasi tersebut tidak pernah dilihat oleh Dev sebelumnya, terlihat lebih rumit dibandingkan dengan pola-pola yang pernah ia pelajari. Namun, Dev tahu bahwa segala bentuk formasi pada akhirnya memiliki titik kunci yang mengendalikannya. Selain itu, pasti ada sumber energi untuk menjalankan formasi ini, tanpa itu, formasi tidak akan bisa aktif dengan sendirinya. Dengan pemikiran tersebut, Dev mulai melihat sekeliling dengan saksama. Saat pandangannya jatuh pada tangga, matanya langsung berbinar. Dalam pandangan mata Tianmingnya, tangga tersebut terlihat berwarna merah kecoklatan, menunjukkan adanya energi. Ini menandakan bahwa tangga ini bukanlah tangga biasa. Formasi pembatas ini ternyata mendapatkan energinya dari tangga tersebut. Nona King, mohon menjauh sedikit, kata Dev kepada Chen Biking. Chen Biking mengangguk dan mundur beberapa langkah, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, kemudian mengeluarkan kilatan cahaya emas yang memotong tangga tersebut dalam sekejap. Tangga yang terlihat biasa itu pun runtuh seketika, dan Dev jatuh dari tangga tersebut. Kini, tidak ada lagi penghubung antara lantai 3 dan lantai 4. Chen Biking bingung melihat Dev menghancurkan tangga itu dan bertanya dengan rasa penasaran, "Tuan Chen, kenapa Anda menghancurkan tangganya?" Dengan memutuskan tangga ini, formasinya otomatis akan rusak. "Jika tidak percaya, ikut saya ke lantai 4, ujar Dev sambil melompat ke lantai 4. Meski masih penuh rasa penasaran, Chen Biking mengikuti Dev dan melompat ke lantai 4 tanpa menghadapi hambatan apapun. Rasa senangnya tidak bisa disembunyikan, sudah bertahun-tahun ia tidak bisa keluar dari lantai 3. Saat Dev dan Chen Biking tiba di lantai 4, Ji Yun dan yang lainnya segera menyambut mereka. "Di mana binatang guntur?" tanya Dev, yang tidak melihat sosoknya. Binatang guntur mencoba mengambil harta, tapi dia langsung dihancurkan oleh kekuatan kuat hingga menjadi abu, jawab Ji Yun dengan jujur. "Apa?" Dev terkejut. Binatang guntur adalah seorang kultivator alam Mahayana. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkannya dalam sekejap? Perhatian Dev pun beralih ke harta-harta di lantai 4, yang semuanya memancarkan cahaya dan tampak berharga. "Nona King, apa yang terjadi di sini?" tanya Dev. Chen Biking menggelengkan kepala, "Saya tidak tahu. Saya belum pernah sampai di sini. Biar saya tanyakan." Chen Biking melangkah maju, lalu berteriak ke aula kosong di lantai 4, Lao Hei, Lao Hei." Setelah 2 kali memanggil, muncul seorang pria besar berkulit hitam seperti besi yang mengenakan baju zirah hitam bersisik. Saat melihat Chen Biking, pria besar itu mengerutkan alisnya dan berkata, Kamu gadis kecil dari lantai 3. "Benar, ini aku." Chen Biking mengangguk. Meski mereka belum pernah bertemu, suara masing-masing masih dikenali. "Kamu, bagaimana bisa naik ke sini?" "Ini tidak mungkin." Lao Hei terkejut tak percaya melihat kehadiran Chen Biking. "Formasi pembatas sudah dibuka, jadi aku bisa naik ke sini," jawab Chen Biking dengan jujur. Mendengar bahwa formasi pembatas telah terbuka, Lao Hei langsung tampak bersemangat, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba meningkat tajam. Boom! Aura kehancuran memancar dari tubuh Lao Hei, membuat seluruh pagoda tampak bergetar. Kemudian, seberkas cahaya hitam melesat menuju lantai 5. Namun, sesaat kemudian, cahaya merah menyelimuti seluruh ruangan, menekan kembali cahaya hitam tersebut. Lao Hei berteriak marah dan mencoba lagi menuju lantai 5, namun sekali lagi ia terhempas kembali dan jatuh dengan keras ke lantai. Berkali-kali dia mencoba, tetapi setiap kali tetap terhentikan dan tak mampu mencapai lantai 5. "Pak Chen, apa yang dilakukan orang ini?" tanya Ji Yun bingung. Dev menggelengkan kepala. "Aku juga tidak tahu, mungkin dia sudah gila." Chen Biking juga kebingungan melihat Lao Hei berusaha tanpa henti tanpa tahu apa yang dia coba lakukan. "Nona King, kamu berani menipuku? Mana mungkin formasi ini sudah terbuka?" teriak Lao Hei marah, merasa tertipu. Mendengar itu, semua orang terdiam. Rupanya, Lao Hei berpikir bahwa dengan terbukanya formasi pembatas, dia bisa langsung naik ke atas pagoda. Chen Biking menjawab dengan kesal, "Lao Hei, yang kubilang itu adalah pembatas di lantai ini, bukan di lantai kamu. Kamu bahkan tidak memastikan dulu sebelum bertindak, apakah otakmu diberikan untuk anjing?" "Kamu," Lao Hei terdiam tanpa bisa membalas. Dev dan yang lainnya hanya bisa tertawa geli melihat tingkah Lao Hei. Mereka bertanya-tanya bagaimana makhluk seperti itu bisa bertahan selama ribuan tahun dengan kecerdasannya yang tampak kurang sepadan dengan kekuatannya. "Kamu buka pembatas lantai ini juga, aku ingin naik ke lantai atas," pinta Lao Hei pada Chen Biking. "Aku tidak bisa membuka pembatas itu," jawab Chen Biking. "Dasar, kamu mengerjaiku. Bukannya kamu tadi, bukan aku yang membuka formasi pembatas, itu dibuka oleh Tuan Chen," jawab Chen Biking cepat, menunjuk ke arah Dev. Dia tahu bahwa Lao Hei tidak terlalu pintar, jadi lebih baik menjelaskan dengan jelas. Lao Hei baru menyadari keberadaan Dev dan teman-temannya. Dengan pandangan meremehkan, dia tertawa sinis. "Nona King, kamu pasti sedang menipuku. Anak kecil ini, seorang kultivator alam kesengsaraan, bagaimana mungkin bisa membuka formasi pembatas pagoda ini?"
Dengan satu jari saja, aku bisa membunuhnya. Kalau aku sendiri tidak bisa membukanya, bagaimana dia bisa? Lao Hei jelas tidak percaya, mengira Chen Biking sedang berbohong. Percaya atau tidak, terserah padamu. Tapi kalau kamu minta tolong baik-baik pada Tuan Chen, mungkin dia bisa membantu membuka pembatas itu, jawab Chen Biking dengan santai. Mendengar nada bicara Chen Biking, Lao Hei menatap Dev dan menggerakkan jarinya, bocah, bantu aku buka formasi ini. Aku bisa membiarkanmu hidup, kalau tidak bisa, akan kubuat kamu lenyap. Dev tercengang, apa ini cara seseorang meminta bantuan? Chen Biking mendengarnya dan juga merasa kesal. Bagaimana bisa orang ini meminta bantuan dengan cara seperti itu? Hahaha, Lao Hei, kamu benar-benar bodoh. Dengan sikap seperti itu, bahkan ayahmu sendiri pun tidak akan membantumu. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil dari lantai 5. Suara itu terdengar mengejek, membuat wajah Lao Hei berubah merah padam. Lao Hei berteriak marah, dasar bocah sialan. Tunggu sampai aku naik ke lantai 5, aku akan mengulitimu, mematahkan tulang-tulangmu, dan merobek mulut busukmu. Lao Hei berlari ke bawah tangga dan berteriak sambil menatap ke atas menuju lantai 5. Hahaha, kamu tidak bisa naik ke sini. Sampai jumpa, dasar bodoh. Lalalala, suara anak itu terus mengejek, membuat Lao Hei semakin marah. Bersambung, 11/11, 12